Halo, selamat sore anak-anak. Puji Tuhan, kita saat ini bertemu kembali ya. Walaupun saat ini masih ibadah online, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan ngasih kesempatan kepada kita. Ayo anak-anak, kita persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah, mari kita akan nyanyikan satu pujian. Yang pertama yaitu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Sungguh-sungguh ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kembali ke atas. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, ya Bapa, Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa, kita tutup mata, lipat tangan, semuanya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya akan berdoa, anak-anak doa di dalam hati ya. Terima kasih Tuhan, kalau kesempatan saat ini anak-anak-Mu selaku bangsa kafir Tuhan izinkan untuk masuk di dalam ibadah, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau yang menyucikan hati kami, Engkau yang melayakkan, Engkau yang mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami bisa layak menjadi anak-Mu, layak untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kalau saat ini ada kuasa-kuasa kegelapan yang tidak kami inginkan, yang berusaha menggagalkan ibadah saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami panggil nama Tuhan Yesus yang penuh berkuasa itu untuk mengusirkan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang ada di sekitar sini. Kami tengking keluar hanya di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus yang berkuasa, yang menguasai ruangan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau memulaikan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami Tuhan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Anak-anak ya, kita lanjutkan memuji nama Tuhan. Kita akan pujikan hanya satu jalan ke surga. Yang pertama nanti kita belajar kata-katanya. Kalau sudah yang kedua nanti bisa pakai gerakan ya. Mari kita semuanya bangkit berdiri anak-anak ya.
Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada lain, tiada lain, tiada lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Tetap berdiri ya. Sekarang kita tunjukkan kepada Tuhan ya bahwa kita mengakui hanya satu jalan ke surga. Oleh sebab itu kita sama-sama pakai gerakan ya. Kita sama-sama pakai gerakan. Mari. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada lain, tiada lain, tiada lain, tiada lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Lagi hanya satu jalan, hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada lain, tiada lain, tiada lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Ya, puji Tuhan. Jalan satu-satunya ke surga yaitu hanya kepada Tuhan saja. Kita percaya kepada Tuhan, maka kita diselamatkan dan kita disucikan. Selanjutnya ya, saya akan bacakan pengumuman anak-anak. Tetap ya, walaupun saat ini kita masih ibadah online, kita di rumah masing-masing, tetapi kita tetap ya, kuasanya itu tetap sama seperti kita hadir di gereja ya. Nanti ya masih belum belum diizinkan, tetapi kita bersyukur tetap bisa di rumah menggunakan alat-alat yang ada ya. Oleh sebab itu sebelum kan ibadahnya jam 4 ya. Sebelum jam 4 itu ya minimal 30 menit setengah jam sebelumnya kita udah mandi, udah persiapan, pakai baju yang rapi, sepatu ya seperti kita beribadah di gereja seperti itu. Dan jangan lupa menyiapkan untuk untuk yang pakai laptop, yang pakai televisi, yang pakai HP, semuanya mendukung ibadah kita ya. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan sebaik mungkin ya supaya ibadah kita bisa dengan baik, bisa diberkati oleh Tuhan. Oke, itulah pengumumannya ya. Selanjutnya kita akan pujikan Yesus itulah satu-satunya, dan nanti disambung dengan adu senangnya naik kereta ya. Ayo bangkit berdiri lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Aduh senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka, kereta kecil buatan iblis.
supirnya duduk, jalannya nubruk-nubruk, jalannya nubruk-nubruk. Ya, stop dulu. Ya, jadi seperti itu. Kalau kita ikut Tuhan, ya keretanya yang nyupiri Tuhan Yesus, jalannya lurus karena arahnya mau ke surga. Ya, bunyinya bagaimana? Bunyinya sukses. Kereta kan seperti itu ya, sukses, sukses, sukses. Nah, tapi kalau kereta yang menyupiri iblis, ya jalannya seperti apa suaranya? Susah, susah, susah gitu ya. Jadi apa? Ikut iblis itu susah. Anak-anak mau pilih yang mana? Ikut Tuhan Yesus yang mau ke surga atau ikut iblis? Nah, tentunya anak-anak tidak mau ikut iblis karena susah ya. Oleh sebab itu kita datang ke gereja ini, kita beribadah kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan ya. Kita ikut keretanya Tuhan ya. Keretanya Tuhan yaitu jalannya lurus menuju ke surga. Nah, itu puji Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita akan menerima firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, kubuka hatiku dengar firman-Mu. Kubuka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi dari atas. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kur. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita berdoa untuk firman Tuhan, supaya firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kita. Tutup mata. Sekali lagi, Om Sido mau berdoa, anak-anak berdoa di dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih di mana saatnya kami anak-anak-Mu menerima firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau yang sanggup memeteraikan di dalam hati dan pikiran kami
sehingga firman Tuhan yang kami dengar tidak percuma, tetapi boleh bertumbuh di dalam hati kami, boleh berbuah di dalam kehidupan kami, yang terutama boleh kami mengerti, kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman ini Tuhan benar-benar menjadi tuntunan, menjadi gembala, menjadi terang di dalam kehidupan kami, menjadi pelita di dalam jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sambut firman-Mu saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anak, puji Tuhan, persiapkan ya untuk alat-alat yang diperlukan, mungkin Alkitab sama alat tulis ya, buku. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan tidak lupa ya, karena pikiran kita terbatas. Jadi dalam mencatat itu bisa membantu kita, mengingat kita kembali apa yang sudah kita dengarkan. Anak-anak, firman Tuhan kali ini yaitu tentang Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir ya di kolam Siloam ya itu. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan punya rencana yang besar ya, yaitu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Tuhan Yesus lahir ke dunia itu yaitu untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ya seperti itu. Jadi Tuhan Yesus lahir itu tidak sama seperti bayi-bayi pada umumnya, karena Tuhan Yesus itu adalah dari Roh Kudus ya. Tuhan Yesus dari Roh Kudus. Nah, tolong gambarnya ditampilkan. Nah, Tuhan Yesus itu orang tuanya adalah yaitu Maria dan Bapak Yusuf. Dan pada waktu Tuhan Yesus lahir ya, itu ada suatu ancaman yaitu pembunuhan ya, yang akan diadakan oleh Raja Herodes, karena Raja Herodes itu merasa tersaingi, kok ada raja yang lahir, siapa dia, takut tersaingi. Padahal Tuhan Yesus misinya ya, pelayanannya bukan yang untuk dunia ini, bukan, tetapi Tuhan Yesus yaitu untuk hal yang rohani, yaitu menjadi penebus dosa umat manusia. Nah, coba kita melihat kita baca saja ya, di dalam Matius ya, anak-anak buka semuanya ya. Matius, saya akan lihat ayatnya yang ke-18 ya. Kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, yang karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan
malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menampakkan dia Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang kita sembah. Jadi kelahirannya itu sungguh ajaib ya, sungguh ajaib. Dan Tuhan Yesus seperti anak-anak ya, dari kecil, dari umur berapa bertumbuh ya, Tuhan Yesus suka di bait Allah, suka membaca, mendengarkan firman pengajaran yang benar ya. Itu akhirnya Tuhan Yesus bertumbuh, dan Tuhan Yesus di dunia ini sampai berumur 33 tahun. Nah, banyak pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Nah, anak-anak, suatu saat Tuhan Yesus pelayanan ya, Tuhan Yesus melayani seorang pengemis yang butanya sejak lahir. Nah, tolong Om, gambarnya Om ya, ada seorang pengemis ya, dan tidak bisa melihat atau buta. Nah, coba anak-anak kalau tutup mata gimana? Gelap ya. Nah, orang buta itu seperti kita tutup mata, tidak bisa melihat. Nah, pekerjaannya mengemis, duduk di pinggir jalan, meminta-minta ya. Karena kalau jalan saja pakai apa? Harus hati-hati, harus supaya tidak jatuh seperti itu. Jadi dia mengemis di pinggir jalan. Dan Tuhan merasa iba ya, Tuhan Yesus merasa belas kasihan kepada pengemis ini. Nah, kita lihat sama-sama ya, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-9. Yohanes itu di mana anak-anak? Di perjanjian baru, jangan dicari di perjanjian lama ya, tidak ketemu. Itu Yohanes, habis Matius, Markus terus ya, di situ sebentar lagi ketemu Yohanes, Kisah Rasul, Roma. Nah, Yohanes pasal yang berapa? Yohanes pasalnya yang ke-9. Yohanes pasal yang ke-9. Di situ judulnya apa, anak-anak? Orang yang buta sejak lahirnya. Nah, akan saya bacakan ya sampai ayat yang ke-11. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ayat yang ke-7, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya melek. Nah, tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?"
Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Ya, sampai ayat yang ke-11 saja ya anak-anak. Nah, jadi hal yang mustahil Tuhan nyatakan ya. Banyak orang-orang yang merasa heran, loh kok bisa ya, kok bisa, wong ini sudah buta sejak lahir, kok bisa melek, kok bisa melihat, seperti itu ya. Karena Tuhan punya rencana ya, Tuhan punya rencana, Tuhan menyelamatkan orang buta ini supaya bisa normal kembali. Tuhan mengadakan mujizat ya. Jadi pengertian buta sejak lahir itu apa ya? Pengertian buta sejak lahir atau hidup di dalam kegelapan dunia ya. Karena buta tadi Om Sido bilang, coba kalau kita tutup mata gimana? Gelap, enggak kelihatan apa-apa. Seperti kalau malam lampunya mati. Nah, itu. Jadi tidak bisa melihat apa-apa ya. Atau dalam artian hidup dalam kegelapan dunia. Nah, mungkin secara jasmani tidak buta. Nah, tetapi secara rohani banyak sekali kehidupan kita ini yang buta rohani. Apa buta rohani? Yaitu tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan, ya, tidak nurut sama orang tua. Nah, kalau sekolah mungkin masih nyontek dan lain sebagainya. Itu sama dengan hidup di dalam kegelapan dunia. Nah, seperti itu anak-anak. Pengertian buta sejak lahir ya, kehidupan yang tidak mengalami lahir baru, itu yang A ya. Kehidupan yang tidak mengalami lahir baru. Kalau dulunya nakal, tetap saja nakal. Kalau dulunya suka berbohong, tetap saja berbohong. Nah, padahal sudah ikut ibadah ya, kok masih berbohong? Itu tandanya belum mengalami lahir baru anak-anak ya. Sama saja hidup dalam kegelapan. Itu yang A. Selanjutnya, apa pengertian buta sejak lahir ya? Apa pengertian hidup dalam kegelapan dunia? Yang B adalah menjadi beban orang lain. Nah, anak-anak mungkin udah agak besar ya, seharusnya bisa mengerjakan sendiri, masih minta tolong saja sama papa mama ya, padahal orang tua repot. Nah, itu enggak boleh anak-anak ya, enggak boleh. Kalau kita bisa, kita harus bisa meringankan orang tua. Nah, kalau kita sudah bisa membantu mungkin bersih-bersih, bantu orang tua. Nah, seperti itu contohnya. Jangan membebani orang tua. Lalu arti selanjutnya apa itu ya, buta sejak lahir atau hidup dalam kegelapan. Seperti pengemis tadi ya, duduk di pinggir jalan. Duduk di pinggir jalan itu kan pengemis tadi Om. Kalau kita mungkin ini ke gereja, walaupun kita ke gereja bawa Alkitab, bajunya bagus mungkin, tetapi waktu mendengarkan firman Tuhan, nah pikiran kita tidak di situ, pikiran kita kemana-mana. TV-nya bagus ya seharusnya ya, saya mau main inilah. Nah, seperti itu. Jadi firman Tuhan yang didengar itu tidak kita mengerti ya. Lalu bagaimana kita bisa diberkati? Bagaimana kita bisa bertumbuh ya? Tidak bisa, sama dengan dicuri sama iblis. Nah, percuma dong kita ke gereja kalau tidak sungguh-sungguh. Nah, makanya mulai sekarang kita harus sungguh-sungguh
mendengarkan firman Tuhan harus sungguh-sungguh. Yang bisa mencatat ya harus mencatat supaya bisa konsentrasi. Nah, seperti itu. Duduk di pinggir jalan, apa artinya lagi? Yaitu Kristen jalanan. Kristen jalanan itu bagaimana? Kristen jalanan itu orang Kristen yang tidak tergembala. Nah, orang Kristen yang tidak tergembala. Kalau contoh di tempat ini ya ada 3 macam ibadah. Biasanya hari Selasa, hari Kamis, hari Minggu itu. Tetapi kita tidak ikut ya. Orang tua kita ke gereja, kita tidak ikut. Mau lihat TV saja dah, mau nonton aja. Nah, itu sama dengan anak Tuhan orang Kristen yang jalan-jalan, jalanan. Nah, hati-hati anak-anak, itu tidak boleh. Kita harus tergembala dengan baik dan benar. Ya, duduk di pinggir jalan itu apa artinya selanjutnya? Yaitu ranting tidak melekat pada pokok anggur. Nah, kalau ranting ya dipotong dari pokoknya, mati enggak anak-anak? Enggak. Iya, kalau baru digunting gitu, ditaruh sepertinya enggak. Tapi tunggu waktu, sebentar lagi mulai layu daunnya. Nah, mungkin anak-anak seperti itu, enggak apa-apa aku gini. Jangan. Lama-lama sama iblis dibawa ke neraka. Ayo, mau enggak? Enggak mau kan? Makanya kita harus tergembala, ikut orang tua, ikut 3 macam ibadah ya anak-anak ya. Jadi duduk di pinggir jalan itu adalah selanjutnya tidak berbuah manis anak-anak. Jadi anak Tuhan padahal tapi kok masih nuwakal ya. Nah, itu enggak boleh ya. Enggak boleh anak-anak kalau jadi anak Tuhan ya harus dengar-dengaran firman. Enggak boleh ini ya jangan dilakukan ya. Enggak boleh berbohong ya jangan berbohong. Harus taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan, terus sama orang tua juga. Nah, seperti itu. Supaya tidak kering rohani, tidak seperti ranting yang dipotong lama-lama kering seperti itu. Kalau kita kering rohani, bagaimana tandanya? Mulai malas berdoa, ya, mulai malas baca Alkitab, mulai malas pergi ke gereja. Nah, itu tandanya kita sakit rohani, kita kering rohani. Nah, seperti itu. Jangan sampai ya anak-anak kita berdoa kepada Tuhan. Terus apa lagi itu duduk di pinggir jalan? Yaitu mencari kepuasan dunia. Mencari kepuasan dunia ya. Biasanya hari Minggu harus ini ikut orang tua beribadah ke gereja. Enggak, kalau hari Minggu itu kan libur, enggak sekolah. Jadi saya mau lihat TV saja. Itu jangan ya. Itu namanya mencari kepuasan dunia ya. Kita harus mencari kepuasan dari Tuhan, Roh Kudus yang memuaskan di dalam kehidupan kita. Ya, itu arti yang pertama. Yang kedua adalah pengertian buta sejak lahir ya. Yang kedua yaitu kehidupan yang tidak ada masa depan. Dibilang madesu, masa depan suram. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita sebagai pelajar harus rajin belajar ya. Harus rajin belajar supaya memperoleh hasil yang memuaskan sehingga menyenangkan orang tua. Ya, nantinya sekolah lanjut ya ke jenjang yang lebih tinggi kita bisa
minta pimpinan Tuhan, mendapatkan pekerjaan yang layak, ya, hidup layak seperti itu. Ya, kita jangan malas, tidak boleh malas. Kalau kita malas sama saja dengan kita buta rohani ya, tidak boleh ya. Jadi bagaimana cara itu Tuhan Yesus tampil sebagai terang, menerangi kehidupan kita, menerangi orang yang buta tadi menjadi melek. Nah, itu bagaimana caranya? Ya itu tadi kita harus dengar-dengaran, kita harus nurut kepada firman Tuhan, kita harus nurut sama orang tua, tidak boleh membantah, tidak boleh kalau disuruh selalu mengelak, ya jangan ya. Tetapi kita harus dengar-dengaran kepada firman Tuhan, ya. Seperti Tuhan Yesus ya, kelahiran Tuhan Yesus itu yang dipakai oleh Bapa menjadi luar biasa seperti itu, mengadakan pelayanan ya di dunia ini untuk membebaskan manusia berdosa, ya itu sudah rencana Tuhan ya, rencana Tuhan untuk kita. Karena kalau kita nurut perjanjian lama susah banget ya mau ketemu Tuhan, tidak bisa, harus orang Israel asli harus mempersembahkan korban gini-gini. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan ya, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Bukan hanya sampai di situ, tetapi terus ya masuk dalam firman pengajaran ya. Kalau hanya selamat kan itu kan susu ya, hanya susu. Kalau kita ya anak-anak semuanya semakin lama semakin bertumbuh, tidak mungkin susu terus ya, pasti lama-lama makanan biasa. Kalau sudah dewasa makanan keras bisa. Nah seperti itu. Jadi bagaimana cara kita diselamatkan ya? Karena ada firman Tuhan itu. Mari kita sama-sama melihat Amsal ya. Kita lihat Amsal. Amsal itu perjanjian lama, anak-anak. Kita lihat Amsal pasalnya yang ke-25, Amsal 25, ayatnya juga yang ke-25. Amsal 25 ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Nah, jadi kalau kita haus, kita butuh minum ya. Kalau ada minuman itu langsung tenggorokan kita itu segar, sejuk. Begitu juga tentang kehidupan manusia ya. Kehidupan manusia belum diselamatkan itu dahaga ya. Tetapi dengan kedatangan Tuhan Yesus yang dari surga datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa, itu merupakan kesejukan di dalam kehidupan kita ya, merupakan seperti air yang menyejukkan di dalam kehidupan kita ya. Itu kita sudah diselamatkan, lalu harus masuk lagi yaitu cahaya Injil kemuliaan Kristus, kabar mempelai ya, kabar mempelai, firman pengajaran yang benar ya, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah, itu. Jadi harus lanjut sampai di situ, tidak berhenti selamat ya, tidak cukup, tetapi harus sampai menerima firman penyucian ya, disucikan terus-menerus sampai sempurna,
seperti Tuhan Yesus. Sehingga waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, ya, kita layak menjadi mempelai wanita Tuhan, ya, karena kita disucikan terus-menerus, ya, sehingga kita bisa menjadi mempelainya Tuhan. Nah, itulah anak-anak, ya. Jadi seperti itu, kalau Tuhan Yesus sudah menyembuhkan orang buta, ya, secara lahiriah, tetapi seringkali kerohanian kita ini mengalami buta rohani, mengalami hidup jalan-jalan, ya, mengalami orang Kristen yang tidak tergembala. Tetapi kita saat ini sudah tahu, sudah mengerti, ya, supaya kita bertobat, kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan saya cukupkan sekian. Kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan sudah kami dengarkan, supaya firman itu Tuhan boleh termetre di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami memahami, kami mengerti, dan yang terlebih kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa mengembalakan di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, supaya tidak tersesat, supaya anak-anak-Mu memiliki terang dan menjadi terang bagi teman-teman di mana berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengajari Roh Kudus senantiasa yang menghibur di dalam kehidupan kami, yang memampukan kami, sehingga firman Tuhan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, anak-anak, kita bisa bertemu kembali untuk minggu yang akan datang, ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.